One moment, teman-teman. Apakah sudah terlihat jelas? Terlihat, Kak. Sudah, Terlihat Kak. ya. Baik, terima kasih. Baik, saya mulai lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, selamat datang di Free IELTS Mini Class oleh Study Abroad Center Indonesia. Di sini saya akan mengangkat tema IELTS Band 7 Plus Tips. So, first of all, we're gonna learn what IELTS is, and who owns IELTS, and what is the purpose of IELTS. IELTS is the International English Language Testing System. Jadi ini merupakan tes yang dapat digunakan untuk tujuan profesional, ataupun personal, ataupun di akademik ya. Kemudian IELTS ini tipenya ada dua, ada di akademik dan juga general training. Untuk akademik sendiri, biasanya itu digunakan untuk entry ke universitas. Kemudian untuk general training, biasanya digunakan untuk kebutuhan migrasi ya, atau dia berpindah dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya ke negara yang menggunakan bahasa Inggris. Misalnya Inggris, Australia, Amerika Serikat itu bisa. Dan juga setahu saya itu diterima secara umum di Eropa ya. Jadi IELTS ini banyak purpose-nya, banyak usefulness-nya. Dan kemudian perlu kita ketahui IELTS ini dimiliki oleh 3 lembaga secara bersamaan. Jadi 3 lembaga tersebut adalah British Council, IDP, dan juga Cambridge English. Kenapa kita perlu tahu hal ini? Di sini kita perlu mengetahui hal tersebut karena untuk mencari materinya atau free listening practice atau free reading practice itu saya sarankan, bukan sarankan ya, lebih kuat dari sarankan itu apa ya? Saya sangat tekankan untuk hanya mengambil dari sumber 3 ini, British Council, IDP, ataupun Cambridge English. Mengapa? Karena 90% lebih free sources yang ada di internet untuk IELTS adalah fake. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Jadi kalau dia fake, dia palsu ya, bukan real test, biasanya soalnya bisa lebih sulit atau lebih mudah. Dan itu tidak merepresentasikan tes yang sesungguhnya. Contohnya, di section writing misalnya. Untuk IELTS yang aslinya, itu semua temanya dibuat supaya every single person on this planet can answer the question. Jadi, untuk real testnya dari 3 lembaga ini, pertanyaannya itu dibuat semudah mungkin agar semua orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris bisa menjawabnya. Tetapi kalau kita menggunakan source di luar 3 ini, itu akan lebih sulit atau lebih mudah biasanya. Oleh karena itu tidak disarankan. Kemudian secara sejarah, IELTS ini sebenarnya mulai dari 1980 ya, jadi udah 44 tahun lebih, tetapi baru berkembang 9 tahun kemudian ketika ada partnership dari 3 lembaga ini. Okay, so this is the general tips for IELTS. First of all, you will need to familiarize yourself with the test format.
Apa yang dimaksud dengan hal ini? Jadi walaupun sebagus apapun kemampuan bahasa Inggris teman-teman, tetapi kalau tidak mengetahui format tesnya, maka di tesnya akan kemungkinan besar gagal. Saya mengetahui seseorang ya yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu sangat-sangat bagus. Aksennya pun British dan juga tingkat Englishnya itu sudah advance ya. Tapi ketika IELTS, mungkin karena kurang familiar dengan tesnya, nilainya itu standar di 6,5. Padahal kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh, pastinya bisa lebih dari itu. Kemudian, paraphrases and synonyms will be your best friend. For IELTS, it's very important to know how to paraphrase. Maksud dari paraphrase adalah menjelaskan ulang satu ide dengan kalimat yang berbeda. Tapi idenya tetap dipertahankan sama. Hanya saja kata-kata yang digunakan berbeda. Kemudian sinonim adalah kata yang sama dalam arti, tetapi penggunaan katanya berbeda, ya. Jadi ini sangat penting untuk IELTS. Kemudian saya sarankan berikutnya adalah mengambil IELTS yang computer based test. Kenapa? Karena pertama untuk computer based test itu di section writing misalnya. Ketika kita menulis di paper, itu kan harus benar-benar make sure kita tidak membuat kesalahan ya, walaupun bisa dicoret juga. Tetapi kan kalau di komputer kita bisa hapus, kita bisa arahkan ke atas gitu ya. Jadi untuk IELTS saya sarankan computer based test. Kemarin saat di Bandung itu di Beta Bridging Borders, saya sangat menyarankan tempat tersebut. Kenapa? Karena setiap komputer itu dijamin sudah ada headsetnya. Jadi saat listening kita tidak terganggu dengan suara lain gitu ya. Kemudian volumenya bisa diatur, kemudian saat di komputer juga bisa di zoom in, zoom out sekiranya fontnya terlalu kecil gitu ya. Kemudian untuk tips selanjutnya, if something goes wrong, complain on test day. Jadi biasanya something goes wrong-nya itu seperti ini. Biasanya seseorang membooking IELTS yang paper based test gitu. Kemudian di paper based test, mungkin di test center tersebut menggunakan speaker untuk orang yang banyak gitu. Sehingga mengganggu kualitas audionya. Jika kalian mengalami hal ini, langsung komplain di test day tersebut, karena kalau sudah selesai tes, maka tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian choosing test center, pilih yang dekat dari rumah, misalnya untuk menghemat ongkos gitu ya. Kemudian kalau saya pribadi menyarankan dengan British Council. Kenapa? Karena dengan kita membooking tes dengan British Council, nanti kita diberi website untuk practice IELTS, namanya IELTS Premium. Itu semua section ada, jadi untuk yang bisa belajar mandiri, itu bisa belajar di situ. Kemudian book the test when you are 100% ready. Jangan membooking tes hanya karena misalnya ada deadline beasiswa, ada deadline misalnya WHV gitu ya, work and holiday visa Australia. Jadi karena IELTS ini tidak murah ya, jadi lebih baik kita persiapan terlebih dahulu, kemudian kita familiar dengan form, terus types of questions-nya, baru ketika kita sudah merasa ready, baru kita booking tesnya. So those are the general tips for IELTS. Okay, so the test order and duration kurang lebih untuk IELTS ini ada di 3 jam kurang 15 menit ya. Untuk IELTS ada 4 skill. Pertama listening ada 4 part, ada 40 items atau questions. Listening ini dalam 30 menit. Kemudian reading ada 3 sections, kemudian 40 items selama 60 menit. Kemudian di writing ada 2 task selama 60 menit.
di speaking ada 3 parts dan waktunya biasanya 11 sampai 14 menit. Karena ini membutuhkan fokus yang sangat banyak gitu ya. Jadi saya sangat sarankan untuk teman-teman melatih fokus sebelum tes. Karena apa? Di tes tersebut kita harus fokus 3 jam kurang lebih ya untuk mendengarkan, terus membaca dan berbicara misalnya bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman belum pernah melakukan hal tersebut, maka di test day sudah pasti akan sangat stres dan stres itu biasanya akan lower your band and we don't want that ya. Jadi teman-teman harus melatih fokus untuk bisa mendengar, kemudian membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris selama 3 jam secara berturut-turut ya. Oke, kita masuk ke listening ya. Untuk listening terdapat terdapat 4 part. Jadi untuk part 1 dan part 2 itu biasanya situasinya everyday casual, kemudian social interaction. Kemudian untuk part 3 dan 4 biasanya itu berhubungan dengan sifatnya akademis ya, educational dan training situations. Kemudian jenis pertanyaan yang akan ditanyakan di listening ini sangat beragam di IELTS ya. Jadi perbedaan IELTS dan TOEFL menurut saya itu sangat signifikan. Kalau di listening terdapat multiple choices, kemudian matching heading misalnya, matching sentences, kemudian labeling, summary atau sentences completion, kemudian juga short answer question. Nah, untuk bagian-bagiannya di part 1 itu biasanya ada 2 speakers membicarakan social situation ya, jadi sifatnya non-akademik. Kemudian di part 2 itu cuma 1 orang yang ngomong, biasanya bicarakan tentang fasilitas di suatu museum misalnya gitu, atau dia menjelaskan sebuah diagram. Di situ kita diminta untuk bukan menjelaskan, di situ kita dinilai apakah kita bisa mengerti spoken English in a form of monologue. Kemudian untuk part 3, biasanya ada 2 main speakers yang sifatnya di sini akademik. Ya, misalnya 2 siswa membicarakan tentang mata kuliah yang akan mereka ambil, atau misalnya pelajaran apa yang mereka sudah pelajari di universitas, dan sebagainya. Untuk di part 4, ini adalah monolog lain, namun di sini dia sifatnya akademik ya, jadi semacam kuliah gitu. Biasanya bisa profesor atau expert di bidang tertentu, dan materinya beragam, bisa sains, bisa juga history, bisa art. Jadi di sini kita dinilai lagi untuk bisa nggak kita bisa fokus, bisa mengerti, dan bisa memahami monolog panjang yang sifatnya akademis di English. Okay, so this is the general tips if you want to reach band 7 or plus. First of all, like I said before, get used to listening to 30 to 40 minutes of English for once. Jadi kalau kita tidak terbiasa mendengarkan bahasa Inggris dalam waktu yang panjang gitu ya, dan hanya 1 kali, maka di tes day akan susah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita bisa menonton misalnya TED Talks gitu di YouTube, atau podcast yang kalian sukai. Kemudian, you won't understand every word and that's okay. English is a very rich in vocabs language. Kalau nggak salah, jumlah kata dalam bahasa Indonesia itu hanya 1/3 dari bahasa Inggris ya. Jadi it's a complex language. Dan even for native speakers, they don't understand every word and that's okay. Kemudian, read the instructions and questions carefully.
this is something that is sebenarnya kedengarannya remeh-temeh ya, tapi harus sangat diperhatikan. Kenapa? Karena di instructions itu biasanya dijelaskan, misalnya jawabannya tidak boleh lebih dari 1 kata, atau jawabannya tidak boleh lebih dari 3 kata, dan sebagainya. Kemudian, if you are not sure about the answers, make educated guesses and move on. Jadi, kalau tidak yakin dengan jawaban teman-teman, jangan terlalu dipikirkan, kita harus move on ke question yang selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang susah move on, mungkin skill ini perlu dilatih lagi ya. Terus apa yang dimaksud dengan educated guesses? Tebakan yang educated, apa educated itu? Terpelajar atau tebakan yang nggak ngasal banget gitu ya. Jadi kalau mau nebak di IELTS itu sebenarnya bisa. How? Gimana caranya? We can, first of all, guess by the context. So this is something that native speakers do. They don't know every single word, but they usually will guess by context. Jadi, ketika kita tidak tahu suatu vocab, kita bisa menebak dengan membaca konteks dari kata tersebut. Biasanya kita akan bisa menebaknya. Kemudian, cara kita menebak yang lainnya adalah berpikir ya, apakah ini secara grammar itu benar atau make sense atau nyambung gitu ya. Kemudian kita bisa juga menebak dengan membuat elimination. Jadi elimination itu di sini maksudnya ketika satu jawaban itu sangat-sangat impossible untuk menjadi jawabannya gitu ya, teman-teman bisa mengeliminasi itu dan memilih jawaban yang lain. Dan sebenarnya kalau kita pikir secara matematika gitu ya, secara probability, nah itu meningkatkan peluang kita untuk mendapat jawaban yang benar. Kenapa? Karena misalnya kalau kita memilih tidak menjawab ketika tidak tahu gitu ya, it's gonna make the possibility of us being wrong 100%. Tapi kalau kita sudah mengeliminasi satu yang jawabannya terlalu impossible gitu ya, terlalu tidak mungkin, maka ketika jawabannya 3 A, B, C, peluang kita naik dari 33% menjadi 50%. Nah, jadi ketika tidak tahu suatu question, jangan terlalu dipikirin, tebak aja, tapi educated guesses ya. Terus kita move on ke yang selanjutnya dan tetap fokus. Another tips, remove mental blocks. Jadi mental blocks itu maksudnya gini, semacam negative self-talk gitu. Kalau gue mah nggak bisa nih kayaknya dengerin bahasa Inggris, terus apa ya misalnya, aduh kalau gue nih vocabnya belum begitu bagus gitu ya. Remove those mental blocks because ya nggak ada manfaatnya untuk kita gitu ya. Lebih baik kita datang ke tes itu dengan confident, dengan percaya diri, dan juga kita remove mental blocks. Kemudian always read the instructions carefully. Lagi-lagi kalau jawabannya diminta hanya 2 kata, kemudian kita 3 kata, padahal benar gitu ya. Nah, itu akan dihitung sebagai salah juga. Nah, kemudian do not write the first thing you hear. Ini sangat-sangat penting ya di listening. Jadi kalau kita mendengar conversation between two people, terus kira-kira, ini udah ada nih jawabannya. Tapi ditahan dulu, jangan langsung nulis jawaban yang kita dengar pertama kali. Siapa tahu nanti di detik berikutnya, itu biasanya ada change of answers. Jadi jawabannya bakal diubah. Contohnya gini, misalnya, how many quizzes did you take last week? Gitu misalnya. Terus dijawab, I took around 3 quizzes last week. Wait, no, I think it was 5. Nah, gitu. Kalau kita dengar, kalau kita langsung menulis jawaban yang kita pertama kali dengar, misalnya 3 gitu ya, berarti kan itu salah. Ternyata jawabannya 5. Jadi, do not write the first thing you hear. Kemudian again, dan again, synonyms and paraphrasing.
sinonim dan parafrase itu sangat-sangat lekat ya di IELTS. Jadi mungkin di recordingnya kita mendengar satu kata tertentu gitu ya, misalnya disease gitu. Tapi di pilihan ABCD-nya mungkin nanti diganti dengan health problems gitu. Jadi selalu keep in mind, they're gonna change the words. They're gonna paraphrase the sentences and use another word. Kemudian, know your spelling. Di listening itu biasanya nanti kita akan diminta untuk mengisi form atau last name gitu ya. Jadi, know your spelling. Nanti biasanya gini, my name is my name is James Brown, but the pronunciation of the Brown is quite different from the usual form. Terus nanti another speaker bakal tanya, how do you pronounce your name? How do you spell your name? B-R-O-W-N-E, Brown. Jadi dengan tambahan E. Nah, di situ kita juga akan mendengar speaker mengeja, bisa jadi huruf, bisa jadi numbers, phone numbers. Jadi kita harus belajar spelling ya. Kemudian do perfect practice, turn your weaknesses into strength. Jika ada yang bilang kalau practice makes perfect, itu sebenarnya kurang tepat ya. Yang tepat adalah perfect practice makes perfect. Jadi kalau kita latihan terus tapi latihannya salah ya sama aja ya. Jadi untuk siswa yang mendapatkan band 7+, biasanya practice-nya itu dia slow and fast. Maksudnya apa? Slow-nya di bagian ketika dia menerapkan strategi, kemudian juga ketika dia mengerjakan weakness-nya. Kemudian kalau untuk fast, dia akan lewati sekiranya question types-nya itu sudah ahli di situ ya. Gitu. Jadi perfect practice makes perfect. IELTS Listening Part 1. Hello there, and welcome to the Klein Museum, which was... So, we're gonna do a sample of listening. Teman-teman, apakah sudah siap untuk menjawab? Bisa disiapkan ini ya, HP-nya atau catatannya untuk menjawab ini. Jadi ini the first section of listening. And usually di listening itu kan ada 4 part ya. Jadi semakin tinggi tingkatannya, biasanya semakin susah. Misalnya part 1, part 2 itu biasanya mudah, kemudian part 3 dan 4 itu biasanya agak challenging. Nah, ini kita akan mencoba mengerjakan yang paling mudah terlebih dahulu ya. Kita coba ya teman-teman, apakah sudah siap? Sudah? Oke, saya mulai ya. Siap, Kak. Baik. IELTS Listening Part 1. Hello there, and welcome to the Klein Museum, which was the actual home of Mr. Klein and his family before he went on to be the famous author we all know him as today. Before we get started, there are some questions I'd like to ask you for our records. Would that be okay with you, sir? Yes, I'd be more than happy to help out. That's great, thank you. First of all, what's your name? My full name is John Horton. Could you spell your surname for me, please? Of course, it's Horton, Horton. It's actually quite a popular name where I come from. And where exactly was it that you come from? I just flew in from London yesterday specifically to come visit here. That's so exciting. Well, it's great to have such a dedicated fan turn up at the museum. The next thing I need to ask you is for your phone number, as our director has plans to take some special exhibits on tour next year. That sounds very interesting. I'd definitely like to be kept informed about that. My number is 064 145 354. 064145354.
Is that right? That's it exactly. Got it, thanks. And next, could you just tell me if it's your first visit to the Klein Museum? Yes. Well, actually, my parents did bring me here when I was quite young, and I don't actually remember it. But technically, this is my second time being here. Oh my, so your whole family are Klein fans then? Yes, definitely. It was my parents who got me started on him. And what's your favorite Klein book? I love all of his popular ones like Heyday and The Knocking, but my absolute favorite has got to be The Final Push, which wasn't as popular as the others, but really left me with a lasting impression. I know exactly what you mean. It really is surprising that it isn't better known. And while you're visiting, will you require the services of our in-house photographer? No, that won't be necessary. Are you aware that personal cameras are not allowed into the museum? Oh, really? I wasn't actually. Well, in that case, I suppose I better. How much does it cost? One photo is $5, but you can get 5 for just $10. Which option would suit you best? I'll go with one photo, as I really only need it as a reminder of my visit here. This is a bit embarrassing, actually. What's that? I need to put today's date on the form, but I actually can't remember what date it is today. That's nothing to worry about. Well, I flew in yesterday, which was the 15th of February, so that makes today the 16th of February. Okay, so thank you for your patience. Okay. So that was the first section of listening. And this is the answer. Teman-teman, ada yang jawabannya betul semua? Gimana so far? Jadi itu hitungannya termasuk the easiest of the listening section. Biasanya tadi saya sudah sebutkan ya, ada spelling, Horton tadi kan, Horton, kemudian city of residence. Jadi what I would do in listening is that I would read the question first, so that my mind would be adjusted to what info I should listen to. Ya, jadi teman-teman juga mungkin bisa menerapkan tips tersebut ketika kita mendengarkan listening. Dilihat dulu apa yang bakal ditanya. Misalnya tadi kan ada city of residence ya, dia berasal dari mana. Dia tadi bilangnya dia tidak bilang I come from London, tapi I just flew from London, I think, what he said. I just flew from London yesterday, dia bilang gitu. Dan di situ kita bisa menyimpulkan kalau dia berasal dari kota London. Okay. We're gonna move on to the next section, which is reading. Yeah, for a lot of people, reading is a burden, but I think that with perfect practices, you will be able to tackle reading. So for reading, di sini kita akan dinilai cara kita mengidentifikasi pendapat, kemudian attitude dari writernya, kemudian ability to understand ideas, details, opinions, dan implicit meanings when reading. Jadi di reading ini ada 3 section ya, dan untuk hari ini saya akan fokus ke IELTS akademik aja ya, jadi readingnya juga akademik. Jadi untuk reading akademik biasanya itu ada 3 passage, ada 3 teks yang disajikan di IELTS, dan ketiga-tiganya itu berasal dari bisa jadi buku, jurnal, ataupun majalah ya, ataupun koran. Dan ketiga-tiganya sifatnya akademik. Biasanya jumlah katanya itu di sekitar 800 ya, 800-900 kata untuk masing-masing passage atau teks. Jadi untuk totalnya itu di sekitar 2150 sampai 2750 kata. Dan itu memang kedengarannya banyak ya teman-teman, tapi di reading ini kita tidak perlu untuk membaca semuanya. Jadi kita bisa bahas di tipsnya langsung ya.
Okay, so these are the core skills of reading. First of all is skimming. The definition is to understand the general idea of the text. Jadi kalau kita melakukan skimming, itu kita hanya baca cepat untuk mengetahui ide umum dari teks tersebut. Ya. Kemudian untuk scanning itu kita mencari specific information atau misalnya kita kaitkan dengan keyword tertentu, kata kunci tertentu. Kemudian untuk close reading adalah reading carefully around where the answer is located. Dan 3 core skills ini akan digunakan di reading untuk tipe questions yang berbeda juga. Jadi misalnya kalau untuk di true, false, atau not given, itu kita lebih menggunakan close reading. Kemudian kalau untuk matching headings, kita bisa menggunakan matching headings itu lebih ke skimming ya. Jadi kita understand the general idea of the text. Dan scanning itu bisa digunakan di semua question types ketika kita mencari keyword tertentu. Jadi ini yang perlu dilatih teman-teman, membaca dengan cepat untuk menentukan ide umum dari teks, kemudian scanning, mencari informasi tertentu, kemudian close reading. Ketika kita sudah mendapatkan nih tempatnya di mana jawaban itu berada, baru kita membaca dengan detail. Jadi tidak semuanya itu dibaca dengan detail, karena itu akan menghabiskan waktu. So for the tips, again, my advice is to always read the instructions carefully. Ya, jadi lagi-lagi dilihat misalnya apakah tidak boleh menjawab lebih dari 2 kata atau 3 kata. Always read the instructions. Kemudian don't bring any previous knowledge. Nanti kita akan disajikan misalnya dalam question type yang true, false, atau not given gitu ya. Itu kita akan menentukan apakah suatu statement, pernyataan itu benar, salah, atau tidak diberikan dalam teks. Nah, di sini kita tidak boleh membawa knowledge atau pengetahuan kita di luar dari yang disajikan oleh IELTS. Ya. Kemudian don't spend too much time on one question, make guesses and move on. Kalau kita tidak tahu dengan jawaban satu pertanyaan tertentu, make educated guesses and move on. Jadi jangan terlalu memusingkan hal yang tidak kita ketahui. Kemudian remember that reading is actually a vocabulary test. So it is important to improve your vocab range. It's very important to improve your vocab range because for reading we're gonna use synonyms and paraphrasing a lot. So cara kita meningkatkan vocab adalah dengan banyak membaca ya. Kemudian, as I said, different strategies for different question types. So, for example, ketika kita ngerjain yang true, false, not given, tadi kita akan menggunakan lebih banyak close reading, karena kita akan memastikan apakah statementnya itu cocok atau tidak gitu ya. Kemudian, tapi kalau untuk yang matching heading, kita lebih menggunakan skimming atau membaca dengan cepat. Ini adalah salah satu contoh untuk reading, teman-teman. Silakan yang penglihatannya tajam untuk membaca ini. Ini kurang lebih ada 800 kata ya, teman-teman. 800 kata, 813 kalau tidak salah. Dan memang di IELTS Computer pun dia sepanjang ini. Tapi again, jangan panik, jangan stres, karena kita tidak perlu membaca semuanya. So, ini adalah the reading passage yang pertama. Jadi tadi di reading kan ada 3 sectionnya, biasanya ada 3 passage, ada 3 text. And this is the first one, the example. Why we need to protect polar bears. Jadi what I would do in the reading passage, I would read first of all the instructions, and then I would skip this text to see the questions. I would read the questions first. Kenapa? Karena
percuma kalau baca lebih dahulu teksnya, tapi kita tidak tahu apa yang dicari kan ya. Jadi untuk questions 1 to 7, ini question types-nya adalah true, false, atau not given. Ya, apakah statement-nya itu true, apakah statement-nya itu false, atau not given. Ya, tidak terdapat informasi di teks tersebut. So, tipsnya adalah bacain instructions-nya, kemudian baca questions-nya, kemudian kita langsung nih, misalnya di nomor 1 ya. Polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fat under their skin. So, ketika kita melihat statement ini, pernyataan ini, kita harus selalu keep in mind that they will paraphrase this statement in the text. Jadi nggak akan ada kalimat yang sama persis dengan ini, ya. Jadi contohnya gini, misalnya health problems, mungkin di teksnya itu akan diubah ke disease. Terus misalnya build up fat, ya, atau lemak yang tertumpuk, mungkin nanti di teksnya itu bisa disebutkan sebagai obese atau obesity atau fat aja gitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir kalau teksnya itu pasti akan diubah. Nah, ini untuk jawaban yang pertama ya. Untuk statement yang pertama itu dia ada di paragraf yang pertama. Kita bisa lihat, kita bisa menggunakan teknik yang pertama, scanning ya, kita cari kira-kira mana yang hubungannya dengan health problems, atau kita cari kata-kata yang disease, atau misalnya, nah ini ya, di bagian di paragraf pertama, kalimat 2 terakhir itu kan ada ya. Humans with comparative levels of adipose tissue would be considered obese and would likely to suffer from diabetes and heart disease. Nah, ini diubah kan dari statementnya tadi various health problems. Jadi di sini langsung dijabarkan apa health problems yang dimiliki, diabetes and heart disease. Yet the polar bear experiences no such consequences. Terus ketika kita udah tahu letak dari kemungkinan jawabannya, kita bisa balik lagi ke statementnya dibandingin. Nah, di sini kan disebutkan kalau polar bears atau beruang kutub mengalami berbagai macam isu kesehatan karena tumpukan lemak di bawah kulit mereka. Nah, kita baru bandingkan lagi dengan sentence-nya. Baru kita tentukan apakah ini true, false, atau not given. Jawabannya adalah false. Kenapa false? Karena di sini disebutkan yet the polar bear experiences no such consequences. Jadi kita baca 2 kalimat tadi ya. Jadi ketika humans, manusia, memiliki levels of adipose tissue itu jaringan lemak ya. Jadi kalau di manusia ketika jaringan lemaknya itu terlalu banyak, maka manusia biasanya akan mengalami berbagai macam isu kesehatan seperti diabetes dan disease atau penyakit jantung ya, heart disease. Tapi di polar bear itu justru tidak ada konsekuensinya. Ketika dia punya banyak level of jaringan adiposa tadi ya, jaringan lemak, tidak ada penyakit diabetes ataupun jantung yang ada di polar bear. Jadi untuk the first statement being asked, the answer is false karena nggak ada konsekuensi kesehatan untuk polar bear. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita ngeliat statementnya, kita harus berpikir kalau
pasti bakal diubah nih. Dan nggak pasti sih, tapi bisa jadi most of the time they will change the word. Health problems diubah jadi disease atau disebutin malah disease-nya ya. Kemudian build up fat. Jadi kita mencari kata yang bisa jadi sama atau bisa jadi sinonimnya. Oke, teman-teman. Mungkin nanti bakal di-share ya ini materinya. Insya Allah nanti bisa teman-teman kerjakan sendiri dan juga di sampingnya sudah terdapat answers-nya. Itu untuk yang reading. Kemudian untuk yang writing ini juga sedikit challenging ya untuk kita. Kenapa? Karena kita akan disajikan, biasanya kan di writing ada 2 task ya. Jadi 2 tugas, dan tugas yang pertama itu biasanya kita akan disajikan data, diagram atau grafik atau tabel gitu ya, atau chart. Dan kita akan diberikan waktu 20 menit untuk menulis 150 kata. Kemudian di tugas yang kedua, di task 2, akan diberi waktu 40 menit untuk menulis 250 kata. Bedanya di task 2 kita tidak menjelaskan data, tapi kita diberikan satu kasus gitu ya. Kemudian kita harus menjelaskan dengan kalimat sendiri. Misalnya, apakah kita setuju dengan opinion tersebut, kemudian kenapa kita setuju, dan we will conclude our writing. So the outlines I will give to you guys. So this is for task 1, the outline for task 1. So why is it in a triangle? Karena semakin ke bawah, informasi yang diberikan itu akan semakin banyak. Ya. Jadi untuk yang pertama kita harus menulis introduction di bagian task 1. Introduction itu biasanya hanya berupa parafrase dari question prompt. Nanti kita akan practice ya teman-teman. Kemudian di overview itu kita menjelaskan hanya secara umum ya, tidak boleh ada data yang disebutkan. Jadi kalau ada teman-teman ada yang familiar dengan data analytics, di overview ini kita akan menjelaskan data trends. Ya, data trends itu kita lihat nih datanya kira-kira naik atau turun atau fluktuatif gitu ya. Kemudian di bagian selanjutnya nanti ada paragraf details 1, details 2. Jadi for task 1 itu ada 4 paragraf ya teman-teman. Ada intro, ada overview, ada details 1, details 2. Baru di paragraf details ini kita jelaskan tentang datanya. Kita jelasin misalnya di tahun 2015 produksi jam tangan di Eropa meningkat atau bagaimana gitu. Baru kita jelaskan dengan numbers. Perlu di note ya teman-teman, untuk di task 1 itu tidak boleh ada kesimpulan. Kenapa? Karena kesimpulan itu hanya ditulis untuk esai yang sifatnya opinion ya, atau pendapat. Sementara untuk task 1 itu benar-benar kita pure hanya menjelaskan data. Jadi tidak ada kesimpulan. Yang ada kesimpulan adalah di task 2. Ya. This is the outline for writing an essay for task 2. There will be an introduction, kemudian main body 1, main body 2, and then conclusion. Untuk outline-nya, lagi-lagi kalau introduction, kita hanya parafrase dari pertanyaannya, kemudian kita berikan pendapat kita, setuju atau tidak setuju misalnya. Kemudian lanjut ke paragraf main body 1, ada topic sentence-nya. Topic sentence itu kita jelaskan secara umum ya, apa pendapat kita.
Tapi di sini hanya menggunakan simple sentence ya teman-teman. Tidak perlu menggunakan complex sentence. Jadi simple sentence itu biasanya hanya berisi satu subjek, satu verb, dan kemudian satu objek ya. Kemudian we explain and then we give example. The same thing for main body paragraph 2. We give topic sentence, we explain, we give example. Kemudian terakhir paragraf yang keempat adalah conclusion, yang sebenarnya kita pun bisa parafrase dari bagian introduction. Jadi kemampuan untuk memparafrasa ini sangat penting ya di semua section IELTS. Untuk yang tadi itu khusus untuk opinion essay ya teman-teman. Jadi untuk task 2 itu biasanya ada beragam jenis pertanyaan. Bisa opinion, bisa discussion, causes atau problems and solutions, kemudian advantages and disadvantages, kemudian bisa juga double questions. Jadi again, read the instructions carefully, ditanya apa, dan juga kita harus menjawabnya menyesuaikan dengan pertanyaannya. Oke, ini itu adalah contoh pertanyaan untuk yang task 1 ya, task 1 teman-teman. Task 1 di writing, kita biasanya akan disajikan dengan diagram ataupun pie chart ataupun tabel gitu ya. In this case, kita disajikan dengan grafik line ya, graph line. Kemudian di sini question promptnya adalah the graph above shows the stock price of 4 technology companies between 2011 and 2016. Kemudian kita harus summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ketika kita melihat pertanyaan ini teman-teman jangan panik ya. Ini IELTS itu maksudnya bukan ingin mempersulit hidup kita atau bagaimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata pun data itu kan dibuat untuk kita mempermudah mencerna informasi ya. Jadi what I would do ketika lihat pertanyaan ini, of course again and again, I would read the instructions carefully. Ini kemudian I would see the graph, what it is about. Saya bakal lihat aksis X-nya misalnya di Facebook, Google, Apple, dan Yahoo untuk 3 companies yang berbeda. Kemudian di aksis Y-nya itu merupakan stock price ya dari company teknologi ini between 2011 and 2016. So, cara bikinnya adalah untuk task 1 ya, teman-teman. Ini khusus untuk task 1. This is the example of Band 9, jawaban Band 9 for writing task 1. The line graph displays the stock values of 4 different high-tech corporations from 2011 to 2016. Itu merupakan bagian intronya ya, teman-teman. Kemudian overall, Facebook's value steadily increased while Yahoo decreased. Apple's stock price fluctuated widely throughout the period and Google stayed relatively unchanged. Nah, ini yang dimaksud dengan overview, teman-teman. Jadi di overview itu benar-benar kita hanya menjelaskan data trendsnya. Di sini kan disebutkan kalau nilai dari stock price Facebook itu secara steady ya meningkat. Kemudian kalau Yahoo menurun. Apple itu dia sifatnya fluktuasi ya, naik turun. Kemudian untuk Google tidak berubah, relatively unchanged. Di sini kita tidak menyebutkan sama sekali data yang ada di grafik tersebut. Nah, baru di paragraf berikutnya kita jelaskan secara detail. Contohnya kan
Di sini Facebook started the period with the stock market valuation of approximately 7.500, and this consistently moved up in value year on year to reach a peak of around 2,000 in 2016. Baru di sini kita jelaskan datanya. Facebook di sini meningkat tadi awalnya dari 7.500 menjadi 20.000. Kemudian Yahoo kita bisa bandingkan dengan Facebook. Awalnya kurang lebih mulainya sama, tapi Yahoo ini dia malah di value berkurang nilainya tahun ke tahun ya, every year. Baru di 2016 dia hanya 2.500. Kemudian juga untuk Apple begitu, kita jelaskan lagi. Kemudian dan Google ya. Dan untuk catatan teman-teman, di sini kita tidak perlu menulis semua yang terjadi di grafik tersebut, tapi hanya features-nya aja, main features-nya aja. Ya, contohnya di sini kan hanya mulainya berapa dan berakhirnya berapa gitu ya. Jadi tidak perlu di tahun 2015 misalnya berapa, tidak perlu disebutkan semuanya. Untuk task 1 juga teman-teman perlu ingat, di task 1 ini tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa jadinya. Bentar teman-teman. Aduh, nggak tahu teman-teman, saya lupa deh. Nanti mungkin akan ingat lagi ya. Jadi langsung skip sini aja deh. Ini yang udah saya jelasin nih. Di line graph, ini untuk bagian intro dan overview-nya ya. Jadi kalau untuk bagian intronya, paraphrase aja dari question prompt. Contohnya di prompt tadi kan, the graph above shows the stock price of technology companies between 2011 and 2016. Nah, di sini diubah. Jadi shows-nya diubah jadi displays, kemudian high-tech corporations dari technology companies diganti jadi high-tech corporations. Kemudian between 2011 diganti jadi from 2011 to 2016. Kalau overview tadi hanya summary ya, summary dari data, belum detailnya. Nah, ini detailsnya, present data in a logical order. Oh iya, ini benar. Nah, ini ingat baru teman-teman. Jadi di task 1 itu harus kita menyajikan datanya in a logical order. Karena maksudnya gimana? Logical order itu misalnya gini, kalau ada data kita disajikan, gimana caranya kita menyajikan data tersebut supaya make sense untuk examiner. Contohnya begini. Tadi di kasus tadi, cara kita menyajikan secara logis adalah membandingkan mana yang naik, mana yang turun, dan juga mana yang sifatnya fluktuatif ya, atau naik turun. Seperti itu. Tapi kalau kita hanya menyebutkan datanya di sini, for example, we'll go back to the graph ya. Tapi kalau kita menyajikan datanya Facebook duluan, Google duluan, Apple duluan, Yahoo duluan, mungkin itu nggak akan teratur tulisannya, jadi teman-teman. Jadi di sini kita lihat aja datanya itu, kita bisa bandingkan bagaimana agar tulisannya itu sifatnya logical ya, atau dia make sense, nyambung. Okay. The last one is speaking, teman-teman. Untuk speaking, ini ada part 1, part 2, dan part 3. Di part 1 ini biasanya topiknya lebih ke everyday situation ya, teman-teman. And usually, it's about you. The examiner will ask things that's personal to you. Contohnya like work, family, studies, interest, and hobbies. Untuk part 2 ini kita akan diberikan waktu 2 menit. Kemudian kita diharuskan untuk menjawab pertanyaan dari examiner.
Tapi jangan khawatir ya teman-teman, soalnya nanti bakal diberi waktu untuk kita menulis jawabannya 1 menit gitu ya. Jadi 1 menit kita dikasih waktu untuk mempersiapkan jawaban kita, baru nanti examinernya akan memulai timer untuk kita berbicara selama 2 menit. Kemudian untuk part 3, usually adalah two-way conversation. Kemudian the examiner will ask you questions related to the topic discussed in part 2. Di part 3 ini biasanya kita akan ngobrol dengan bulenya teman-teman ya, native speakernya. Kalau saya kemarin di Beta Bridging Borders itu kebetulan tidak ada native speakernya langsung, jadi dia speakingnya dalam bentuk video call ya. Dan di situ kita diberi headphones, kemudian kita akan chat-chat dengan native speakernya. So these are the general tips for speaking, teman-teman. Yang tidak boleh dilakukan di speaking. First of all, nggak boleh kita mencoba mengingat jawaban ya, memorize answers. Karena biasanya kalau kita mengingat jawaban, examiner will know about that and it will lower our score. Kemudian jangan dilakukan juga menggunakan vocab yang high level, tapi kita nggak sure about the usage. Ya, jadi lebih baik gunakan kalimat yang kita paham aja, yang udah sering digunakan, kita tahu penggunaannya, daripada menggunakan yang sifatnya high level tapi salah. Kemudian jangan overthink the answers. Jadi misalnya ditanya gini, what is your hobby? Misalnya ditanya gitu. Terus kita berpikir, aduh apa ya hobi saya juga bingung gitu ya. Jadi caranya adalah ketika kita mulai overthink the answers, ya kita jelaskan aja thought process kita. Contohnya gini, I'm not sure about what my hobbies are, but I love playing chess. My dad used to teach me chess, and I find it very enjoyable gitu. Jadi jelaskan aja apa yang terjadi di pikiran teman-teman gitu ya, jangan kelamaan diem gitu ya, apa ya hobi saya ya, saya mah kayaknya suka karaoke gitu misalnya atau apa. Jadi jangan overthink the answers. Kemudian answer even though you don't understand. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau tidak mengerti pertanyaannya, maka kita boleh menanyakan kepada examiner untuk mengulang questionsnya. Misalnya, can you repeat the question please, or what do you mean by this word gitu, bisa ditanya gitu. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah request examiner untuk menjelaskan semua kalimat, ya itu nggak boleh dilakukan. Jadi kita boleh menanyakan kata yang kita tidak mengerti, atau misalnya could you please explain that or ask that in another way gitu boleh, daripada kita menjawab tapi sebenarnya kita tidak paham. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita communicate clearly with full answers. Jadi nggak boleh jawabnya cuma yes no doang, tapi kita harus menjelaskan jawaban kita. Kemudian kalau tidak mengerti, tanya examiner ya. Kemudian practice speaking English every day, kemudian correct your mistakes. Nah ini, kalau kita speaking, kemudian salah gitu ya grammarnya atau vocabnya, langsung dikoreksi ya teman-teman. Jadi jangan berpikir, ya udahlah nggak usah dikoreksi, malu gitu ya. Bukan malu teman-teman, justru kalau tidak dikoreksi, kita akan dinilai tidak paham mengenai vocab atau grammar tersebut. Jadi kalau salah langsung, sorry I meant, bla 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 gitu. Jadi kalau salah langsung dikoreksi. Okay. So this is part 1. One moment.
So I have my friend here. I think. Steve, are you there? Hello, everybody. Hello, Severa. Yes, I'm here. Oke, teman-teman, ini adalah Steve ya, teman saya dari Inggris. Dan di sini Steve akan membantu kita untuk latihan speaking. Alright, Steve, how are you? I'm doing all right. Thank you for asking. How are you? I'm good, thank you. Thank you for joining me, Steve. There is also Akmal, teman-teman. Di sini Akmal teman saya dari Pakistan ya, dari Steve dari UK, dan Akmal dari Pakistan. Okay, Steve. Would you like to introduce yourself, please? Yeah, I'm Steve UK. I'm from the UK. I live in England, in the southwest of England. It's not very far from Bristol. Bristol is a near city to me in the southwest of England. I'm 65 years old, soon to be 66 in April, and I like to come online and chat to people from all over the world, and if I can, to help with English learning. I have a dog. Okay. She is 9 years old now, and she is my constant companion. She's always with me, and I love having a dog. Dogs are great. Yep, they're amazing. Okay, Steve. So you will help with the speaking, right? Yeah, I'll help if I can. Sure, ya. Teman-teman ada yang mau practice speaking sama Steve? Questionnya dari IELTS juga sudah saya siapkan. Ada yang mau volunteer? Teman-teman yang mau boleh raise hand ya. Atau kalau nggak ada yang mau, aku wakilin nih. Iya. Boleh deh Kak Alia ya. Let me try Okay. first ya Kak. Nanti kalau masih ada waktunya mungkin bisa ke teman-teman yang lain. Of course, yes. Steve, so this is Alia. Hello, Alia. Yes, Steve, go ahead, please. Yeah, hello, Alia. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm doing all right. Things are okay for me, thank you. What time is it where you are? Actually, it's 9 past 20. I'm in the Central Time of Indonesia. Right, okay. It's 20 past 1 in the afternoon here. So are you a student or do you work? Actually, I just graduated from my bachelor degree and now I work at Study Abroad Center. Yeah, it's an agency that helps students to achieve their study abroad goals. Oh, great. Well, congratulations on completing your exams. Yeah, thank you. Well, I normally go on to a website. I don't know whether Severa has told you about it, but I met Severa through that website and we have chatted on there with, well, lots of different people from all over the world. Oh, what is the website name? It's called freefortalk.com. Free for Talk. Okay, let me note that and I'll visit maybe in future later. There are lots of people there from every country of the world, and they use it to come and talk and to practice in conversation with other people. And you'll find people from everywhere, all around the world there. Ah, I see. Is this platform is free for public or there's a Yes, it's subscription? absolutely free, absolutely free. And you can join with just 1 or 2 people if you want, or you can join with up to 25 people. It's nice. Alright. Kak Alia boleh gantian? Yeah, boleh. Okay, Steve. Can we change our participant, Steve? Yes, of course. Okay. Kak Eko Febrianto, mau coba? Yeah, sure. Thank you for this opportunity. Okay, go ahead, please. Hello, Steve. Hello, Echo. How are you?
I'm doing all right, thank you. I'm having a quiet day today, being Sunday. It's a quiet day for me. How about you? I'm really good right now. So how is there like the environment in UK? Are you still in UK right now? Yes, I'm in the southwest of England. I live in Somerset in the southwest. The weather is a little milder. Normally, it's quite cold this time of year, usually around 0 degrees. But at the moment, we've got a few more degrees than usual, which is really good. It's not so cold. Wow, good. I really excited want to go there because I want to try like a winter season. I don't know. I never feel that season, so that's why I'm excited to go there. Yeah, it takes a bit of getting used to if you're coming from a hot climate and you come to England in the autumn or winter, then often it's very cold. It would be very cold for you. Yeah, I love cold actually. I don't know why. Well, the summer it's usually too hot, and then in the winter it's much cooler. But in England we go down to below zero temperatures sometimes. Oh, I see, I see. Okay, Steve, nice to know you. So I hope we can speak in your website. You have known me before. Yeah, sure. I don't know if I'm allowed to post my link to my YouTube channel. Am I, Severa? Yes, yes, Steve. Okay, let me have a look. Let's grab that link. Oh, I think that's the right one. Yeah. That's a link to my YouTube channel where I read short stories for English learners. And there's a link to Spotify and my blog as well. Thank you so much for your kindness. That's all right. I do it to help people with their English learning. It helps them with their reading. It helps with listening. They get new vocabulary and they hear the correct pronunciation of the words. So it's a many faceted thing. You can learn a lot, not just listen to the stories, but you can read them and get new vocabulary too. Yeah, actually, yeah. Thank you. So maybe we can end this conversation here because I know in this Zoom meeting, there's everyone want to practice for the speaking Yeah. session. Thank you so much Every, Steve, for your kindness. Hopefully that's we all right. can Thank find, you. yeah. Okay. Thank you for chatting. Yeah. Thank you. Thank you, Keiko. Thank you. Okay, Steve, it's already 5 minutes. Shall we move on to the tips, Steve? Or do you Yeah, I perhaps? can move on to the tips. Yes. Okay. So everyone, I will be asking Steve about how to improve your English in general. Steve, go ahead, please. Yeah. Uh, One thing I usually say to most people that ask, I get asked a lot of times, what can I do to improve my English? And I get asked that from lots and lots of people, usually every day, because people want to improve. Naturally, you want to get better and you want to be as close to perfect as you can be. And one of the things I usually say first is make sure your pronunciation is very clear. So try and be as clear as you can with your pronunciation. And often when you're talking to people, you're a bit nervous, perhaps because you don't know the person. Or if you're taking the IELTS exam, you're going to be really nervous, as you would be in an interview. And that is fully understandable. But the important thing is to be conscious of your pronunciation. Make sure you're pronouncing very clearly. Try to shake off the nerves, and you want to sound confident. So don't be in a rush. Take your time when you speak. Speak at a steady pace, not too quickly. When you speak quickly, your brain has to work harder to keep up with your speed. So if you speak at a steady pace, not too quick, not too slow, then you give yourself a chance to think of what to say next. Very well, Steve. So basically, enunciate, right, Steve?
Enunciate, that's right. Make Mhm. sure your pronunciation's very clear. Yes, and also the pace is not too slow or too fast. Yeah, try and keep a nice steady pace so you feel comfortable. When you're talking at a steady pace, your brain doesn't have to work so hard to think of which word to use or how you pronounce that word. If you're speaking at a steady pace, you will sound more confident. Very well, Steve. Thank you so much. That's all right. Yeah, okay. So everyone, since we cannot keep Steve here forever, unfortunately, because the time is very limited, so our interaction is also limited. But again, we can meet Steve on the Free for Talk community practice. I would say that's a place to practice your English, everyone. So, and also you can check out Steve's YouTube channels. All right, Steve. Thank you for joining, Thank you. Steve. Well, thank you. It's nice of you to invite me. It's always nice to chat and meet some new people. Yeah. Okay, Steve. Talk to you later. Bye-bye. Okay, take care. Bye-bye. Bye-bye. Okay, teman-teman. So that was Steve. Sudah berbaik hati ya untuk mengunjungi kita di sini sedang practice English. So kalau teman-teman latihan setiap hari seperti itu dengan native speaker, dengan English learners yang lainnya, insya Allah di test day you won't have problems answering the questions from examiner. So I have another guest for you guys. This is my friend Akmal. Akmal, are you there? Yes, I'm here. Hello, Savira. Hello, everybody. It's nice to be here. Thanks for having me. Hello, Akmal. So teman-teman, this is my friend Akmal from Pakistan. Would you like to introduce yourself, Akmal? Yes, sure. My name is Akmal. I'm from Pakistan. I hail from northern city of Punjab. It's called Jhelum, and I'm currently living in Rawalpindi. It's next to Islamabad, and I hold a bachelor's degree in English literature and linguistics. And I recently got accepted into university for my master's in English literature. And I've been teaching English online for well over 2 years. It's almost I guess now it's going to be 3 years in March. I work with this platform called HiLocal. So that's my short introduction. Okay, thank you. So Akmal is, I would say, teman-teman, an example of a very good example of what you can achieve as an English learner. Di sini teman-teman bisa notice ya aksennya Akmal itu tidak seperti orang South Asia, tapi dia neutral accent. And in this section, I'm gonna ask Akmal about the tips that he used to improve the pronunciation. Akmal, would you kindly share us the tips on how we can improve our pronunciation? All right, sure. So, if I look back at my own journey, I started off with, identifying the sounds that didn't exist in my native language. And I speak Urdu as a native language. And of course, I speak Punjabi because I'm from Punjab. So the sound that stood out to me, like the phonemes. So these are the specific sounds, were TH sounds, the voiced and the unvoiced, as in think, through, and this, then, and there. So these sounds do not exist in my native language, and there are other sounds that I found difficult. But I started off with these sounds, and I created lists, and I would practice these. I would drill them all day long. These sounds, it took me almost 14 days, 2 weeks, to master these sounds, and that's how I started off. Okay, so first of all, identify the sounds that are Do not non-existent exist in our language. Mm-hmm. exactly. And if we practice that. Yes. Okay. And of course,
You could use middle pairs, like you can practice with word pairs that differ in only one sound. For example, like ship and sheep, bat and bet. Mm-hmm. So this kind of helps your ear and your tongue to distinguish and produce the subtle differences that exist in, other, like in terms of vowels, it's really important. And you see like ship, sheep, and bat, bet. So these are the examples of vowel sounds. In ship, we have the short lac sound. And in sheep, we have the tense e sound, ship, sheep, and bat, as in cat. There's a bit of a jaw drop there, and bet, as in bed. So that really helps, like if you do the memo pairs. And of course, drilling is part of it. And would you like me to go on? Maybe do you guys have any questions for Yeah, that Akmal, would be great. guys? As an Indonesian speaker, maybe I would say Indonesians struggle with vowel. Sometimes I would struggle with vowels as well. I think most of the time, but I Right. try to learn the what do you call this? International phonetics alphabets. Is it correct, Yes, the Akmal? IPA. Sorry, I didn't Yes. introduce that. I just said phonemes, so my apologies for that. No, that's okay. Ya, jadi teman-teman, it's very important for us to learn about the correct pronunciation karena di bagian IELTS itu penilaiannya juga salah satunya adalah di pronunciation ya, teman-teman. So it's very important for us. So far I think so good. I think Akmal, there are no questions so far. So how about any last tips about improving English in general? Last tip, I would say, just listen a lot. And, if you go to YouTube, there are some polyglots who really emphasize, the importance of comprehensible input that you should listen to a lot and lots and lots of English. And I think in the process, you kind of, you gloss over the significance of speaking. And it happened to me personally that I would focus on listening a lot, and I would always, put aside speaking. I'm like, okay, I'm gonna listen my way to fluency, and it has been the biggest mistake that I've ever made in my, language learning journey. So I would tell you, people, if you can understand me, if you're listening to me and you can understand me, it means that you are at a fairly good level where you can communicate, and every opportunity that come your way, just use it and speak. You cannot just listen your way to fluency. That is a myth, and I can't. I'm like giving you guys a testimony here. It's a myth. So you gotta speak. Yeah, speak up. Okay. Mm-hmm. All right. Listen and speak. Exactly. Okay. All right, Akmal, thank you so much for joining us. Thank you very much for having me. It's a pleasure. Okay, talk to you later. Bye-bye. See you too. Bye-bye. Okay, that is the last guest that we have today, teman-teman, untuk practice English. Again, we should practice our English every day. Jadi saat IELTS, nggak kaget ya, teman-teman. So that concludes my presentation for you guys. Kak Alia, silakan. Oke, thank you so much Kak Safira atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan juga tips-tipsnya yang sangat bermanfaat tentunya buat nanti digunakan buat belajar IELTS. Ya Kak, ini kita masih ada waktu nggak ya buat Q&A? Apakah Sepertinya bisa? 3 menit Kak, bisa ya? Oke, but maybe I will share screen first ya Kak sebelum kita memasuki sesi Q&A. Sure, yes. Oke, is my screen udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Nah, jadi teman-teman kita selain kelas yang free kayak gini, di SAC juga
ada kelas IELTS ya, khususnya untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut. Jadi ini durasinya ada 1 bulan yang which is kita bakal mulai besok banget. Terus kalau misalnya teman-teman cuma mau fokus di beberapa skill aja, misalnya cuman, Kak aku ngerasa kurangnya di speaking nih, atau Kak aku cuman mau fokus di writing aja, bisa banget ngambil kelasnya itu per skill yang teman-teman butuhin. Tapi kalau emang mau butuh buat belajar semuanya dari awal dan juga yang misalnya baru banget masuk ke IELTS, baru mau mempelajari tipe-tipe soal IELTS itu kan banyak banget dan pastinya tips-tips untuk ngerjain tiap tipenya itu beda-beda. Jadi perlu banget ya buat join di kelas karena kita ini basically di kelas itu nggak cuman materi, tapi nanti langsung praktis tiap harinya sesuai dengan soalnya. Jadi walaupun materi di situ juga ada di include dengan praktisnya langsung. Nah, ini kelasnya mulai kapan sih, Kak? Mulai besok. Besok kita akan langsung ada sesi kelas listening dan reading selama 1 minggu, Senin sampai Jumat. Jamnya malam, jadi buat teman-teman yang kerja atau mungkin yang kuliah masih tetap bisa ikut kelasnya. Dan untuk biayanya ada di kalau 1 bulan penuh ikut semua kelas ini ada di 1,250 ya teman-teman. Tapi khusus untuk yang join malam ini kita nanti ada diskon khusus. Wait. Nah, ini seperti yang dibilang Kak Safira tadi bahwa IELTS ini penting banget ya khususnya buat yang mau lanjut kuliah ke luar negeri atau mungkin yang buat WHV bekerja. Pasti salah satu syaratnya adalah IELTS. Nah, kemudian, nah ini seperti yang aku bilang, kelasnya bisa bisa pilih sesuai yang dibutuhin teman-teman. Dan kalau mau ambil yang semua juga bisa banget. Nah, selanjutnya boleh banget khusus teman-teman yang join malam ini, kalau mau daftar yang langsung dimulai besok, bakal dapat diskon spesial dari 1,250 menjadi cuman ya di bawah 1 juta ya. Untuk teman-teman yang berminat, boleh banget di screenshot eh, tampilan ini, terus boleh ditanyakan ke tim kami di bit.ly/tim.sac untuk klaim diskonnya. Cuma untuk ya yang daftar hari ini, jadi bisa cepet-cepetan ya teman-teman supaya mengamankan seat karena kelasnya bakal dimulai besok. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang lebih nyaman belajar satu mentor atau private juga ada kelasnya. Nanti nggak bareng, bukan bareng per kelas. Jadi satu mentor cuma buat teman-teman sendiri. Jadi itu kelas private nanti juga ada. Boleh ditanya, kamu tanya kelas IELTS private seperti itu. Ini boleh langsung di capture ya yang berminat untuk langsung didaftarkan, untuk langsung dikirim ke admin dan juga ditanya infonya. Karena ya spesial banget buat teman-teman yang join Zoom malam ini sebelum aku stop share screen. Oke, countdown ya. 5, 4, 3, 2. Nah, nanti kalau aku udah close ini udah nggak ada lagi nih diskon-diskonnya. 3, 2, 1. Oke, I will stop sharing. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? 1 atau 2 orang lah, boleh ya, karena waktunya terbatas. Ini ada Kak Rafik yang raise hand. Apakah bisa on mic? Kak Rafik mau bertanya? Oke, mungkin ada teman-teman lain yang ingin ditanyakan dari materi yang telah dipaparkan Kak Safira. Oke, Kak Fauzi mungkin boleh ya Kak Fauzi? Boleh langsung on mic aja. Ya, boleh. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau tanya, khususnya untuk yang listening, ini saya biasanya sering banget ketika nyoba itu salah di ini apa singular atau pluralnya gitu. Jadi apakah itu juga misalnya saya tulisnya singular tapi yang benar plural itu juga disalahkan juga atau gimana? Atau ada istilahnya mungkin ada ya ya mungkin dianggap benar atau seperti apa? Terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, kedengeran Kak. Oke.
Mohon maaf ya, ini kayaknya ada gangguan jaringan. Untuk pertanyaan Kak Fauzi itu tetap salah, Kak. Jadi tetap dihitungnya salah. Jadi mau kita typo cuma satu huruf ataupun banyak huruf ya, lebih parah lagi, itu tetap dihitung salah. Nah juga kemudian di bagian instruction misalnya hanya boleh satu kata. Tapi sebenarnya jawaban kita tuh benar, tapi ada artikelnya gitu. Misalnya jawabannya airport, tapi kita jawabnya the airport. Nah, itu tetap juga salah. Jadi again, read the instructions carefully, terus juga hati-hati tentang plural dan singular. Apakah sudah terjawab, Kak Fauzi? Ya, sudah. Terima kasih banyak. Oke, mungkin tadi ada Kak siapa ya? Kak Kusanti Utami, mungkin apakah mau bertanya bisa langsung on mic ya, Kak? Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Kak ini mau nanyain sebenarnya eh, apa namanya udah beberapa kali nyoba untuk tahu kemampuan IELTS gitu kan. Nah, kemarin memang sempat kesulitan itu untuk di listening tapi yang di part ketiga kalau nggak salah ya. Jadi ada latihannya sih di BBC itu loh, Kak. Terus mungkin ada tips khusus ya kalau eh, apa ya? Ada beberapa vocab yang memang kita tuh kan nggak paham nih. Tapi kan kalau misal secara keseluruhan kalimat tuh kayak ngerti gitu. Oh ini maksudnya ini. Cuman ketika mau ngisi tuh kayak ya udah akhirnya kemarin ngisinya predicted aja. Pada akhirnya ternyata salah gitu kan. Jadi mungkin ada tips khusus mungkin dari eh, kakak itu kayak gimana. Terus untuk yang writing beberapa kali saya coba untuk yang skimming itu cukup kesulitan untuk ini ya apa biasanya terlalu terjebak dalam memahami semua bacaan. Jadi waktunya udah keburu habis nih, tapi kita masih di situ-situ aja, belum sampai kejawab semua. Nah, kalau yang tadi kita fokus dulu baca baca soalnya, terus gimana sih sebenarnya kita tahu ini mana main idenya, mana ininya apa yang harus kita dahuluin gitu. Makasih ya, Kak. Baik, Kak. Siapa? Kakak Kustanti ya? Kak Kustanti jawab yang mana dulu, Kak? Tadi yang pertanyaan pertama lebih ke listening ya, Listening. listening Iya, part Kak. 3 ya. Iya, Oke. betul. Listening part 3 berarti yang sifatnya akademik ya, tapi 2 orang ya. Ya, jadi kayak contoh bahas novel. Itu kemarin yang BBC itu sempat bahas novel, tapi ternyata waktu kita lihat jawabannya ya, ternyata tuh yang dibahas bukan hanya novelnya. Jadi kayak, oh ini tuh ternyata yang dia bahas tuh bukan novelnya, tapi lebih ke konten ininya, konten novelnya ini apa gitu loh. Maksudnya bukan bahasan bahasan umum gitu, lebih ke spesifik bagian-bagian tertentu aja. Nah, itu ada beberapa istilah yang kita nggak ngerti kan. Nah, kira-kira ada tips khusus nggak buat buat kita supaya gimana ya ngeprediksinya supaya ini kira-kira jawabannya ini gitu. Sama Um, ada satu mhm. lagi Kak untuk beberapa listening kemarin tuh contoh ada di jawabannya, jawaban setelahnya itu ada one day. Nah, yang di atasnya itu sebenarnya udah kedengeran kalau afternoon. Cuman karena kita ragu-ragu, kita nggak ngisi afternoon, tapi karena ada di bawah ada apa weekday, atasnya saya one day, atasnya saya isi half day gitu. Jadi kayak kejebak sendiri gitu, Kak. Sebelumnya kalau di latihan di BBC itu memang ada khusus IELTS-nya ya, Kak? Atau khusus Ada listening? ada Kak. Nanti saya coba share di grup ini mungkin bisa Oke. dipakai sama teman-teman juga. Mhm. Kalau saya pribadi sih belum pernah latihan di BBC listening ya, Kak. Tapi saya lebih menyarankan ke yang 3 tadi, antara di British Council ataupun IDP. Sorry Kak, British Council, sorry. Iya, Oh, sorry. British Council. Sorry, maaf. Oke. Aha. Oke, British Council.
I'm not sure. So what I did for my test was I read Cambridge IELTS Kak. Jadi di situ kan ada kayak semacam mock testnya gitu ya. Then I would do the practice. Terus kalau misalnya we're not sure about the conversation or the general meaning of the conversation, we can look at the transcription, the way they transcribe the text, and then tapi sebelumnya itu kita latihan ini dulu ya. Latihan nggak mendengarkan dengan subtitle, tapi kalau misalnya kita belum bisa juga memahami, bisa dilihat transcriptionnya. So again maybe lebih ke ini ya Kak, vocab enrichment-nya. Jadi vocabnya ditingkatkan lagi. Karena gini Kak, biasanya sih in listening there is paraphrasing and synonyms. Jadi mungkin di situ yang buat kakak bingung nih jawabnya gimana gitu kan, karena berbeda gitu. Jadi mungkin lebih ke ditingkatkan vocabnya lagi gitu Kak. Oke, siap Kak. Uh-uh. Makasih. Sama-sama Kak. Kalau untuk yang writing, tadi kenapa Kak yang writing? Kalau writing itu beberapa kali jadi ke distraksi ya. Karena kebiasaan kalau baca, akhirnya kayak pengen tahu, sotoy, pengen tahu baca itu semua kepo. Nah, Oh reading ya. kebiasaan Oke. kebiasaan kepo itu kayaknya kok mengganggu sekali di proses apa reading ini gitu ya. Mungkin Kak Alia juga mengalami atau enggak, mungkin nanti bisa berbagi. Jadi saya beberapa kali latihan kok mesti kehabisan waktu karena ya itu terlalu kepo. Jadi sebenarnya kan bisa tadi yang tipsnya dipakai untuk mengalihkan itu latihannya gimana tuh Kak? Sebenarnya saya juga orangnya kepo Kak. Jadi sebenarnya kan ini tipsnya itu saya ambil dari ini ya, IELTS Advantage, dan Chris Pell ini merupakan ex-examiner dari British Council. Kenapa saya percaya YouTube tersebut? Nah, kalau saya juga tuh sebenarnya suka baca ya, suka baca teks di IELTS itu juga. Jadi tahu misalnya kayak tadi tuh, oh beruang kutub tuh ternyata walaupun lemaknya banyak, tapi dia itu ternyata nggak bermasalah untuk kesehatan dia. Jadi kita jadi oh menarik nih gitu kan gitu. Tapi kan there are two types of reading. Ada yang reading with purpose, ada yang readingnya itu dengan reading with pleasure namanya. Nah, kalau di IELTS itu sangat-sangat tidak disarankan reading with pleasure. Jadi kita harus keep in mind this is a test that we should ace. Jadi I don't know, we should keep in mind that we need to focus, and of course if the text is interesting, it's gonna it will be interested for us to read the whole thing, tapi it will take a lot of time, dan di IELTS itu waktu sangat berharga. Jadi kita harus praktis ini Kak, reading with purpose namanya. Jadi kalau Kak Kustantini kayaknya sukanya reading with pleasure nih ya gitu. Jadi lebih ke praktis itu. It's already 3 months I try for reading, and yes, I think my problem is that it's too much to know. Yes. You can So do time that. is up. Time is up. Yeah, you can do that if the test is over, but if it is the test, then you need to focus just skimming and scanning which paragraph that we need to read. Okay, I got it. Thank you, Okay, Kak. good luck. Thank you. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain Kak? Oh, Kak Alia? Where are you, Kak Alia? Oke, mungkin last one ya dari Kak Rafiq, mungkin boleh Kak Rafiq. Kak Alia mungkin mau sharing juga, Kak. Oh, yang reading tadi ya? Oh, Tadi, boleh, ya. karena di-mention. Oke, kalau aku pribadi karena basicnya nggak ada hobi membaca ya. Tapi kalau in terms of IELTS, aku tuh biasanya lebih prefer buat memahami teks in a whole biar
kita tuh bisa ngerti keseluruhannya itu kayak apa. Baru ketika membaca soal jadinya kan kayak keinget. Jadi itu kebiasaan buruk sih. Jadi aku kayak ngerasa punya keharusan buat baca keseluruhan biar ngerti secara nggak cuma per poin gitu loh. Soalnya kan kalau misal baca satu paragraf, takutnya ada miss di paragraf sebelumnya. Jadi ya itu sih sama aja kayak harus membaca semuanya biar biar ngerti secara konteks. Padahal kan seharusnya nggak begitu. Cuman aku lagi biasain sih buat langsung fokus on the keyword yang ada di question. Terus semakin sering baca jadinya kayak aku ngerasa kok semakin gampang nih buat ketemu keywordsnya karena mungkin udah sering ya baca-baca. Jadi baru baru baca question, oh keywordnya ini. Terus cari di passage, langsung nemu keywords. Terus ya alhamdulillah lebih terbiasa jadi lebih cepet sih buat dapet jawaban. Kalau aku pribadi gitu sih Kak. Oke, ini berlaku juga sama yang ini ya, apa? Not given, terus true Nah false kalau yang itu juga agak ya. lebih tricky sih sebenarnya karena ya beberapa kali aku juga masih suka salah ya karena ya I don't know. Itu Oke, emang oke. paling tricky Ya. gitu Oke, sih. Kak, terima kasih sharingnya. Oke. Nah, mungkin Kak Rafik ya pertanyaan terakhir. Boleh. Kalau Kak, saya mau nanya tentang improve my grammar from basic. Apakah cukup sampai ke IELTS itu dalam waktu setahun? Terus, apakah vocabulary IELTS itu kan lebih ke arah British kan Kak? Apakah itu beda sama yang kayak biasa kita gunakan? Terus satu lagi, kadang saya kalau lagi listening music or my English class di sekolah, kadang ada dengar kata saya jawab ini rupanya beda. Cuman itu Kak. Apa solusinya? Terima Kenapa Kak kasih. pas dengar apa? Kayak di sekolah saya kan ada kayak kuis tentang kayak IELTS yang listening gitu kan, yang ada pilihannya A, B, A, B gitu kan. Terus kadang saya dengar kata A rupanya B, kayak same but different. Oke. Kata A tapi hurufnya B. Oke. So there are ada lagi yang tanyakan Kak Rafiq? eh Kalau untuk grammar sampai ke fokus ke IELTS itu cukup nggak setahun? Karena grammar saya banyak hancur. Oke. Bandnya berapa yang mau digolin ya? 7.0. 7. Okay. Basic. I think it's very possible. Yes. So for a grammar improvement plan, first of all, kita harus tahu which one is our weakness ya, which of the grammar aspect is our weakness. So what I would do personally, karena di English itu kan ada banyak ya grammarnya, ada tentang tenses, ada tentang artikel, ada misalnya subject verb agreement. Jadi Kak Rafiq harus tentukan dulu weaknessnya di mana, karena if you can communicate in English, then you have some basic of English. I think your communication in English is very good. So you have some potentials there. Jadi nggak semuanya hancur ya. Jadi nggak boleh Kak Rafiq bilang, aduh grammar saya ini hancur. Jadi nggak boleh negatif self talk Kak, dikurang-kurangin. Kemudian kalau kakak udah nentuin weaknessnya apa, then you can practice on improving these weaknesses only, gitu. And it's very 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 possible dalam 1 tahun untuk 7 itu bisa banget gitu. Asal tekun latihannya, kemudian juga yang penting di IELTS itu adalah memahami bahwa strategi itu beda-beda. Kalau question formnya apa, strateginya beda gitu. Jadi lebih memfamiliarkan diri dengan question forms yang ada di IELTS gitu. Oke, thank you so much Kak. Sama-sama Kak. Oh tadi ada yang katanya berbeda itu ya, itu mungkin ada
hubungannya dengan parafrase dengan sinonim ya, Kak. Oke. Yang katanya berbeda. Oke, good luck, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, udah mau jam 10 di tempat saya ya di Wita. So I guess this is our apa akhir sesi kita. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu yuk buat dokumentasi sebentar aja. Boleh yuk yang memungkinkan buat on cam kita dokumentasi dulu sebentar. Oke. Let's go ya teman-teman yang bisa on cam. Adakah yang berencana buat real test dalam waktu dekat? Siapa tahu kita jadwalnya samaan. Kalian di mana? Di Malang, Kak, rencana. Oh, di Malang. Oke, Saya good juga luck, di Kak. Malang nih, Kak. Di Malang Tanggal mana? tanggal berapa, Kak? Tesnya kah atau posisi rumah? Saya tinggalnya di Malang. Aku aku rumahnya bukan di Malang sih, Kak, cuman karena jadwalnya yang cocok adanya di Malang, jadi ya udah. Semangat, semangat. Nanti Thank kalau you. misal ke Malang bisa ketemu deh kalau bisa sempat ketemu. Boleh. Nanti kita jadwalkan ya. Udah, ini ada yang mau ditungguin lagi buat on cam? Karena udah mau jam 10 malam ya. Mungkin ya ini aja. Oke. Let me take a picture. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Thank you ya teman-teman semua yang udah join malam ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan di grup. Nanti insya Allah kita bakal bantu balas. Maybe that's all from us. Thank you very much for attending this IELTS class. Hopefully kita bakal lebih sering lagi adain sesi seperti ini ya. Thank you banget teman-teman yang udah hadir semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.